Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Mantap sekali ya. Udah lama saya nggak pernah diundang ke tempat ini ya. Keterlaluan kau. Oke? Bapak Ibu yang terkasih, hari ini adalah hari Jumat Agung. It's a Good Friday, di mana Tuhan Yesus hari ini dieksekusi. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk menggenapi rencana Bapaknya. Dan dunia melihat hari ini bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang telah Tuhan Yesus menyatakan dalam kehidupannya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan saya siang hari ini? Hari ini dunia melihat, walaupun kubur Yesus dimanipulasi oleh orang-orang, bahwa dikatakan mayatnya, tubuhnya itu dicuri oleh murid-muridnya. Banyak orang yang tidak percaya, banyak orang mencoba merekayasa bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Nanti di hari yang ketiga, sebenarnya Tuhan Yesus tidak mengalami yang namanya kebangkitan. Tapi saya yakin dan percaya, orang mau mencoba meruntuhkan iman orang percaya. Orang mencoba meruntuhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu dengar, inilah hari yang luar biasa buat setiap kita. Kasih Tuhan nyata dan besar atas kehidupan kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk gantikan setiap kita yang berdosa, yang najis. Dia tanggung semua penderitaan kita. Bahkan sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini terkasih Bapak Ibu, salib melambangkan adalah kasih, di mana kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Saya sungguh yakin dan percaya Bapak Ibu, Allah membuktikan kasih yang besar, karya yang besar untuk setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan mau setiap kita mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau saya ngomongin berkat nggak melulu tentang uang Bapak Ibu yang terkasih. Ngomongin berkat bisa berbicara tentang sukacita. Ngomongin berkat bisa berbicara tentang damai sejahtera. Ngomongin berkat Bapak Ibu bisa menang dari setiap dosa, bisa merdeka dari setiap kenajisan. Itu merupakan berkat yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Tuhan, Dia merelakan anaknya yang tunggal, yang tidak berdosa, untuk dikorbankan, menggantikan setiap dosa kita, agar kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan berbicara tentang setelah kematian Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya ini? Hidup yang kekal bukan berbicara setelah tubuh ini masuk ke dalam tanah, setelah itu kita mengalami kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal, maksud dari firman Tuhan pagi hari ini berbicara adalah apa? Kita yang hidup di muka bumi ini, kita dapat mengalami kasih Allah senantiasa. Kita dapat mengecap kebaikan Allah senantiasa. Di dalam penderitaanmu, di dalam kesusahanmu, di dalam sakit penyakitmu, engkau masih menemukan Allah di sana. Itulah berbicara tentang hidup yang kekal di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yang lebih indah lagi Bapak Ibu yang terkasih, hidup yang kekal maksudnya adalah apa? Kita sedang berhubungan kembali dengan Tuhan. Hubungan yang rusak itu kembali Tuhan pulihkan, agar setiap manusia tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi yang namanya hambatan. Setiap kita punya akses bebas. Sama-sama katakan, punya akses yang bebas.
Untuk apa? Untuk kita ketemu dengan Bapa kita di surga. Kalau kita mengerti tentang esensi ini, Bapak Ibu akan mengalami kehidupan yang begitu luar biasa. Hayden Wilson Tozer berkata, dicintai oleh Tuhan adalah hubungan yang paling tinggi, pencapaian yang paling besar, dan kedudukan yang paling mulia di dalam hidup. Bisa bayangkan Bapak Ibu, kita orang yang berdosa, kita orang yang hidup penuh kenajisan. Tubuh ini fana Bapak Ibu, tapi Dia, Allah Sang Pencipta, menyatakan begini, dicintai oleh Tuhan adalah hubungan yang paling tinggi, bahkan kedudukan yang paling mulia di dalam kehidupan seorang manusia. Bapak Ibu ketahuilah, kalau Bapak Ibu duduk di tempat ini, kita sama-sama ibadah Jumat Agung di tempat ini. Artinya Bapak Ibu, kita bukan cuma sekedar mengingat karya kayu salib, tapi kita mau pagi hari ini Bapak Ibu mengetahui, sama-sama katakan mengetahui, Bapak Ibu dimuliakan oleh Tuhan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita dimuliakan oleh Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Dan pagi hari ini, kita yang berdosa seharusnya apa? Menerima apa? Hukuman, masuk neraka. Namun inilah berkat dan anugerah terbesar di dalam kehidupan kita. Kristus telah datang sebagai juru selamat Kristen, orang Kristen. Halo? Apakah ada orang Kristen di sana? Enggak ada. Yesus datang sebagai juru selamat dunia. Bahwa setiap orang yang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, dia berhak menerima anugerah yang terbesar di dalam kehidupannya. Apa itu anugerah yang terbesar? Anugerah yang terbesar bisa berbicara tentang kasih karunia. Kasih karunia itu Bapak Ibu yang seharusnya tidak kita terima. Karena kenapa? Dari sejak kejadian Adam dan Hawa, waktu Adam memakan buah pengetahuan yang baik dan yang benar itu, maka firman Tuhan katakan, kalau engkau memakan buah itu Adam, maka engkau akan mati. Pertanyaan saya Bapak Ibu, waktu Adam makan buah itu, apakah Adam langsung mati? Yang setuju sama saya, Adam tidak mati, lambaikan tangan ini. Yes, Adam tidak mati. Loh, tapi firman Tuhan bilang Pak, Adam mati. Waktu makan buah itu, Adam mati. Yang mati di sini Bapak Ibu, yang seharusnya Adam hidup di dalam kelimpahan. Iya. Yang seharusnya Adam satu hari kali 24 jam, anytime Adam bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Adam bisa langsung ketemu sama Tuhan. Tapi inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan, hubungan Adam dengan Allah itu mati. Tanah yang diinjak oleh Adam itu mati. Segala sesuatu yang Adam butuhkan, Adam harus berupaya. Adam harus bersusah payah mengelola setiap tanah yang akan dia injak untuk tanah itu menghasilkan. Berapa banyak dari kita Bapak Ibu seolah-olah kita berada di tempat ini, tapi ketahuilah, mungkin ada di antara kita hubungan kita sedang mati sama Tuhan. Cek Bapak Ibu,
Apakah kita benar, hubungan kita mati, atau hubungan kita mengalami kehidupan, ataukah kita orang Kristen yang mengalami anugerah yang besar yang kita dapatkan dari Tuhan? Jawabannya ada di tangan Bapak Ibu sendiri. Banyak orang Kristen yang rumah tangganya mati, tidak ada Tuhan di sana. Banyak orang Kristen yang bisnisnya mati. Karena kenapa? Tidak ada Tuhan di sana. Banyak orang Kristen yang pelayanannya kering, mati. Karena apa? Karena tidak ada Tuhan di sana. Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Padahal anugerah berbicara tentang kasih karunia. Kasih karunia seharusnya tidak kita dapat. Tapi waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kita, kita mendapatkan kasih karunia yang seharusnya kita yang terima hukuman, yang seharusnya kita yang digantung di atas kayu salib. Tapi Tuhan Yesus bilang apa hari ini? Nanti jam 3 sore Dia bilang, sudah selesai. Maksudnya sudah selesai, bukan nyawa Tuhan Yesus langsung berangkat ke surga. No. Maksudnya sudah selesai. Pengorbanannya di kayu salib itu tidak sia-sia. Wow, kalau Bapak Ibu mengerti tentang karya kayu salib, berbicara tentang kasih karunia, berbicara tentang anugerah yang besar, saya sangat yakin dan percaya engkau jaga hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Engkau jaga kekristenanmu untuk tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menerima kasih karunia, pemberian tanpa syarat. Kasih karunia bisa berbicara apa? Kesempatan untuk kita terus bisa bertobat. Tanpa pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, enggak mungkin kita bisa hidup waras. Sama-sama katakan waras. Roh Kudus selalu mengulik hati kita, menyelidiki hati kita. Apakah ada dosa di sana? Mungkin Bapak Ibu bisa sembunyikan dosa dari orang lain. Mungkin suami bisa sembunyikan dosa dari istri. Bahkan sebaliknya, mungkin istri bisa sembunyikan dosa dari suami. Bahkan anak mungkin bisa menyembunyikan dosa kepada orang tua. Tapi ketahuilah, firman Tuhan bilang apa? Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Tidak ada yang tersembunyi. Baik itu kebenaran, baik itu kebaikan, bahkan itu kenajisan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Ada amin Bapak Ibu? Makanya kita mendapatkan kasih karunia untuk apa? Hidup kita selalu dibenarkan oleh Allah. Diapain? Dibenarkan. Agama-agama lain mencoba mencari kebenaran. Ya, sepakat dengan saya ya? Dia mencoba mencari kebenaran. Tapi orang-orang yang percaya, Bapak Ibu yang duduk semua di tempat ini, kebenaran itu sudah tinggal dalam kehidupan kita. Kebenaran itu sudah ada dalam kehidupan kita. Wow. Kalau kita mengerti akan hal ini, saya sangat yakin dan percaya kita punya kesadaran akan pengorbanan Tuhan Yesus akan menentukan cara hidup kita biasa atau luar biasa. Ada amin Bapak Ibu? Mau biasa-biasa saja, ya terjadilah biasa-biasa. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengalami perkara yang extraordinary, mau mengalami perkara-perkara yang luar biasa, ketahuilah, di dalam penderitaanmu, di dalam tangismu, di dalam teriakanmu, saya mau pastikan kebenaran itu sudah ada dalam kehidupan kita. Kebenaran yang hakiki itu sudah tinggal dan hidup di dalam kehidupan kita. Maka waktu kebenaran itu sudah tinggal dalam kehidupan kita,
Seharusnya orang-orang Kristen, orang-orang percaya di Jumat Agung ini, saya berdoa Bapak Ibu, hari ini merupakan titik balik untuk kita memperbaiki hidup kita, memperbaiki rumah tangga kita, memperbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita, memperbaiki bagaimana kita kerja, memperbaiki bagaimana kita berbisnis dan berusaha. Makanya Bapak Ibu, waktu karya kayu salib ini ada 3 tanda bahwa kita hidup di dalam kasih Allah. Yang pertama, kita akan hidup mengasihi sesama, bahkan mengasihi juga orang-orang yang paling muda. 1 Yohanes 4 ayat 20 mencatat seperti ini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Oke, kalau gitu kita baca sama-sama ya. Buka Alkitabnya, biar kita semua bisa ngerti. 1 Yohanes 4 ayat 20. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama ya. Hitungan yang ketiga dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah dusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jangan sampai urusan sama mertua, Bapak Ibu tidak melihat kasih karunia dari Tuhan. Jangan sampai istri-istri enak sama suami. Perhatikan, Bapak Ibu tidak menerima kasih karunia anugerah yang terbesar dalam rumah tangga. Bahkan dikatakan begini, kalau engkau membenci saudaramu, maka ia adalah pendusta. Makanya jangan pernah kita belajar untuk menghakimi, walaupun kenyataannya kadang-kadang sakitnya di sini. Betul Bapak Ibu yang terkasih? Tapi ketahuilah, orang yang memiliki kasih Allah, dia menjadi pribadi yang mudah untuk mengampuni. Yang amin cuma 1 orang. Tapi saya nggak bisa Pak, model kayak begini untuk mengalami saya bisa pengampunan dengan dia, nggak bisa. Oh iya, saya pernah di titik itu. Saya pernah dikhianati dengan anak-anak rohani saya sendiri. Saya bahkan pernah dibuang oleh orang tua rohani saya sendiri. Sampai saya bilang sama Tuhan, udah gak ada Tuhan-Tuhanan, udah gak ada pelayanan-pelayanan. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ya, ada Donditan. Kalau saya gak bertobat, ada Erik Tan. Saya udah hampir murtad Bapak Ibu. Saya bilang gak ada yang namanya Kristen-Kristenan, semua munafik. Kalau Pak Wiryo ngomong sama ikan di masa itu waktu dia dikhianati, saya ngomong sama pohon bonsai. Ngomong berdua aja sama pohon bonsai. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, waktu saya makin nyimpen yang namanya dendam, makin nyimpen yang namanya kekecewaan, makin nyimpen yang namanya sakit hati, tubuh saya bereaksi. Tiba-tiba vertigo, tiba-tiba perut ini gak pernah kena GERD, tiba-tiba kena GERD. Mata, bahkan mata nih Bapak Ibu, karena kecewa yang begitu dalam. Tadinya bisa clear, walaupun pakai kacamata clear, tapi karena kepahitan, mata ini terus keluar air mata. Bukan karena sedih, kayaknya mata saya kering. Artinya apa? Waktu saya kembali kepada Tuhan, Tuhan ini ada apa? Badan saya kok jadi begini? Waktu cek ke dokter, nggak ada apa-apa. Nah loh,
Waktu saya berdua sama Tuhan, duduk diam di kamar saya berdua bergumul sama Tuhan, Tuhan cuma bilang begini, "Nak, kamu terlalu kecewa, kamu terlalu kepahitan, buang itu semua." Saya bilang begini sama Tuhan, "Tuhan, yang nyakitin saya pendeta, yang nyakitin saya hamba Tuhan. Mereka tahu loh kebenaran Tuhan. Kok kenapa saya yang harus memulai untuk mengampuni? Seharusnya mereka lebih tahu dong tentang arti pengampunan." Tapi singkat cerita Bapak Ibu, Tuhan terus mendesak saya untuk saya lebih dahulu melepaskan pengampunan. Waktu saya melepaskan pengampunan, walaupun nggak secara langsung Bapak Ibu, bertahap hari demi hari. Waktu saya pulih, akhirnya saya ketemu mentor saya waktu saya masih bujangan. Ini mentor saya. Nah, dulu waktu saya masih bujangan, saya dimentor oleh hamba Tuhan ini. Waktu saya dimentor oleh hamba Tuhan ini, tiba-tiba kehilangan jejak, dia menghilang. Di saat saya sedang pemulihan, di saat saya sedang kecewa, sedang sakit hati, Tuhan itu baik, ya. Dia selalu buka jalan, dia selalu tahu caranya untuk kita kembali kepada Tuhan. Yang tepuk tangan cuma dia doang. Tuhan tahu persis kok jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Waktu saya sudah rela mengampuni, senior pastor kita bilang begini, "Erik, waktu kemarin pelayananmu dahsyat. Waktu kemarin kamu dipakai Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Ada jubah yang spesial yang Tuhan kasih dalam kehidupanmu. Masa jubah itu kamu buka lalu kamu gantung?" Perkataan itulah yang terus mengusik saya ketika saya mesbah keluarga sama istri. Dan sekian berapa lama akhirnya saya mengambil keputusan, saya mau mengampuni, saya mau mengasihi. Karena firman Tuhan katakan tadi, yang kelihatan aja kalau kita tidak bisa mengampuni, bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Berapa banyak pasangan suami istri, Bapak Ibu yang terkasih? Mungkin di tempat ini nggak ada ya. Semua hubungan suami istri baik-baik ya. Pret. Baru disanjung, udah amin dipretin. Gitulah pendeta. Mungkin ada istri-istri yang begitu kecewa sama suami, begitu juga sebaliknya. Ada suami-suami yang enak sama istrinya. Ada ya? Ada. Tuh kan? Tadi diberkati, amin. Ada yang enak tuh kan? Bapak Ibu yang terkasih, itulah hidup. Tuhan selalu mau mengupgrade kasih kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa mengampuni hari ini, Tuhan yakin besok juga Bapak Ibu bisa mengampuni. Lusa ada masalah yang besar, Bapak Ibu bisa mengampuni. Seberapa besar pelanggaran pasanganmu atau temanmu atau siapapun, belajarlah untuk mengasihi mereka. Karena Tuhan Yesus memberlakukan hal yang sama. Seharusnya kita berdosa, Bapak Ibu, kita tidak bisa diampuni lagi. Udah gak ada obat. Nih, untuk model pendeta kayak saya, tadi saya datang ke pagian, sampai sini 8:30. Nih, saya pikir ibadahnya jam 9. Tapi Tuhan baik. Walaupun saya nggak lihat jadwal dengan baik-baik jam 10 siang, jam 10 pagi, saya datang lebih awal. Saya bilang sama ipar saya, kita keliling dulu yuk cari sarapan. Ketemulah bubur di dekat simpang sana. Saya bilang sama ipar saya, tuh di simpang situ saya semedi 1,5 tahun.
Tahu nggak semedi? Tahu nggak semedi? Bertapa. Betul, bertapa. Di tempat ini, di kota ini, ada sejarah yang begitu luar biasa. Saya ketemu sama Tuhan di kota ini, Bapak Ibu. Saya dilawat Tuhan di kota ini. Saya dilawat Tuhan di tempat panti rehabilitasi orang-orang yang terikat dengan narkoba, Bapak Ibu. Tadi waktu saya habis makan bubur, saya foto, lihat di status IG saya. Di kota ini saya dipulihkan Tuhan. Waktu pemimpin pujian bilang, Crucified, left behind the stone. Saya nangis, Bapak Ibu. Kenapa? Roh Kudus kembali mengingatkan. Karena kasihnya, karena pengampunannya. Saya nangis tadi di situ. Di kota ini saya dipulihkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, John Charles Ryle berkata, ukuran cinta kita kepada orang lain dapat diukur dari cinta kita kepada Tuhan. Lukas 7 ayat 40 sampai dengan 47. Ini berbicara tentang kasih yang sesungguhnya yang dicatat di dalam Alkitab ketika Maria berjumpa dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca kejadian ini, kenapa Maria membersihkan kaki Tuhan dengan air matanya dan dia menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya? Yang kita baca di dalam Alkitab ada dua perempuan. Yang pertama namanya Maria, yang satu lagi namanya Marta. Betul? Ada sudut pandang yang berbeda. Kalau saya bilang, Marta juga dibutuhkan di gereja. Iya, Maria juga sangat dibutuhkan di gereja. Jadi tergantung dari sudut pandang bagaimana kita memperhatikan kedua perempuan ini. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, dari dua orang perempuan ini ada satu Maria yang namanya Maria. Ini perempuan spesial. Kenapa dia menyeka kaki Yesus dengan air matanya, bahkan dengan rambutnya? Karena Maria tahu dari sejak dia menyeka kaki Yesus, sebentar lagi guru yang dia kasihi, Tuhan yang dia kasihi akan mati di atas kayu salib. Itulah perbedaan antara Marta dan Maria. Karena Maria memberikan yang terbaik, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jadi dia tahu detak jantung Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus lagi bahagia? Apakah Tuhan Yesus lagi khawatir? Apakah Tuhan Yesus lagi mengalami ketakutan? Bapak Ibu cek deh. Kalau kita sedang mengalami ketakutan, ritme irama jantung kita itu berbeda. Betul ya? Bahkan kalau kita mengalami ketakutan yang begitu luar biasa, kita bahkan tidak bisa mengontrol nafas kita. Betul? Ada amin? Makanya Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia tahu, dia dengar jantungnya, detaknya, irama jantungnya Tuhan Yesus. Dia tahu gurunya sedang mengalami pergumulan yang begitu berat. Tapi dia belum tahu pada saat itu bahwa Tuhan Yesus nanti akan di kayu salib. Tapi dia tahu sebenarnya tuannya sedang mengalami ketakutan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Makanya Maria memberikan yang terbaik. Dia gunakan air matanya untuk apa? Mencurahkan kasihnya kepada Tuhan. Ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Bapak Ibu yang terkasih, gereja kita, DNA Gereja GBI WTC, itu nggak pernah keluar dari yang namanya doa, pujian, dan penyembahan. Sama-sama katakan, doa, pujian, dan penyembahan. Sekali lagi dengan mantap, doa, pujian, dan penyembahan. Kita tidak pernah keluar dari DNA ini. Karena kenapa? Ini melambangkan air mata yang digunakan oleh Maria untuk mencurahkan kasihnya
Ini menggambarkan tentang air mata Maria karena dia begitu mengasihi Tuhannya, mengasihi gurunya, sehingga itu keluar di dalam kehidupannya. Saya rindu Bapak Ibu, dan saya berdoa di dalam setiap kesesakanmu, di dalam setiap penderitaanmu, di dalam setiap sakit penyakit, masih ada harapan. Sama-sama katakan masih ada harapan. Asal kita mau apa? Berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu ada kuasa doa, pujian, dan penyembahan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Waktu Paulus dan muridnya masuk di dalam penjara, apa yang Paulus kerjakan? Ngapain? Ngambil gergaji, beli dulu di toko besi, beli gergaji besi. Apa yang dilakukan Paulus? Dia tetap berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Waktu di saat mereka berdua memuji, berdoa, dan menyembah Tuhan, tembok dari tahanan itu mengalami gempa. Tempat itu tiba-tiba mengalami gempa, dan pintu-pintu besi yang mengunci mereka ada di dalam, pintu-pintu itu seketika terbuka. Bapak Ibu nggak tepuk tangan dengan kasus ini? Berapa banyak dari kita Bapak Ibu sudah dikasih tahu senjatanya, sudah dikasih tahu rahasianya, tapi kita enggan menggunakannya. Ya, coba deh, kalau GBI WTC Cilegon ngadain acara doa, yang datang banyak atau dikit? Jujurlah Pak Gembala. Banyak apa dikit? Dikit. Kenapa? Doa lagi, doa mulu, endasmu. Justru itu merupakan senjata yang paling ampuh Bapak Ibu. Gereja ini, GBI WTC, tanpa ada doa, pujian, dan penyembahan, tidak mengalami yang namanya transformasi. Tidak mengalami yang namanya penuaian jiwa. Tidak mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan. Makanya kembali kepada rencana Tuhan. Doa, pujian, dan penyembahan. Lihat aja, orang-orang yang setia melakukan ini Bapak Ibu, hidupnya akan berbeda. Lihat aja, air mata dicurahkan untuk bersyafaat bagi keluarga yang belum mengenal Tuhan, bagi gerejanya, kota, dan bangsanya. Air mata kita bisa waktu kita ketemu sama Tuhan, dijamah dengan Tuhan, kita bisa menangis. Waktu kita menangis, kita bisa bersyafaat buat siapa aja. Ya, ada pasangan suami istri datang ke sama saya. Saya kalau doa nangis terus kok. Ini istrinya ya. Bentar-bentar mengalami KDRT. Bentar-bentar ngelihat di chatnya suaminya lagi manja-manjaan sama perempuan lain. Saya bilang begini, dalam hati nih, untung ya masih manja-manjaan sama perempuan lain. Coba kalau manja-manjaannya sama si Joko, itu lebih bahaya lagi tuh. Bercanda ya Bapak Ibu ya. Dia bilang, kok saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Bagaimana bisa tarik suami saya untuk kembali hidup benar, mencintai saya, dan mencintai anak saya. Amin lagi. Saya bilang, bersiapa? Berdoa. Kok jawabannya doa mulu kok? Ya iya, itu senjatanya. Mau apa? Mau ketok suami kamu pakai Alkitab? Ya senjatanya berdoa. Air mata ini udah kering kok, doain dia. Ya bagus. Artinya apa? Tuhan mengerti bahasa air matamu. Air mata yang keluar di saat kita berdoa melalui penderitaan setiap kita, itu seperti Tuhan siapin wadah Bapak Ibu. Air mata kita ditampung sama Tuhan.
Ada tehnya sayang. Air matanya ditampung sama Tuhan. Dilihat nih, bagaimana nih nangisnya, tulus apa enggak. Air matanya terus dilihat sampai satu titik, Bapak Ibu. Tuhan bilang, sudah cukup nih ya. Air matamu sudah menyentuh hatiku. Ini waktunya aku bertindak. Makanya Bapak Ibu, dengan kita menangis, mencucurkan air mata, di saat kita berdoa, itu Tuhan sedang tampung di dalam kirbatnya. Satu saat nanti Dia akan melangkah dari surga untuk menyelesaikan semua masalah, semua kendala, semua tantangan dan rintangan di dalam kehidupanmu. Ada amin Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu susah-susah nangis-nangis, tiba-tiba Bapak Ibu bisa ketawa. Karena kenapa? Ada kemerdekaan, ada kebahagiaan, ada sukacita yang Tuhan terus curahkan dalam kehidupan kita. Rambut. Kalau saya lihat nih, wanita makhluk paling unik yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Ya, betul. Yang paling berharga itu rambutnya. Saya sering kali telat doa persiapan hanya gara-gara rambut. Ada yang begitu kan? Sampai saya bilang begini, Mah, di rumah mobil ada 2. Saya sebagai pemimpin, saya harus pergi duluan. Kamu tetap di rumah, urusan dengan catokmu dan rambutmu. Makanya cewek-cewek, ya, kalau datang ke gereja, apalagi kalau halak kita toh, ya, saya sudah tahu itu pasti orang Batak itu. Rambutnya sanggul kanan, sanggul kiri, anti badai. Betul ya? Wanita pakai apa Bu? Jangan, pakai air tajin. Spray kurang kuat, kayak anak pang, pakai tajin. Ya? Karena rambut adalah sesuatu yang berharga bagi seorang wanita. Bapak Ibu, jangan sok lah sama Tuhan. Ada amin? Waktu kita susah, kita cari Tuhan. Waktu hidup kita berkelimpahan, diberkati, bukan cari Tuhan, cari janda. Berapa banyak loh seperti itu? Waktu engkau di susah-susah nih, waktu belum diberkati, setiap minggu datang ke gereja. Waktu tokonya berhasil, kerjanya berhasil, mengalami promosi, Tuhan dilupakan. Belajar sama seperti Maria. Dia berikan yang berharga. Apa sih yang berharga di hidupmu? Halo? Apa? Buat sebagian orang mungkin uang. Tapi buat sebagian orang mungkin harga diri. Buat sebagian orang ada hal-hal tertentu yang buat dia bahagia. Bapak Ibu tahu? 2 tahun lagi saya mau gocap. Gak kerasa ya sih? Bentar lagi gue gocap ya. Masih. Saya sama istri, si Borus Naga itu, kita belum dikaruniakan anak ya? Tapi di talk kita sekarang beda. Waktu kita mau tidur, saya ngobrol sama istri. Saya bilang begini, ini menyangkut tentang hal yang berharga ya. Saya bilang sama istri gini, umur kita makin tua ya. Biasanya kalau orang yang umur 20 tahun, di bawah 20 tahun, kalau ulang tahun itu sukacitanya beda ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan ya. Tapi yang umur 40 tahun, 50 tahun, senyumnya udah beda. Selamat. Bukan tambah bijaksana, bukan. Otaknya mikir, kotaknya makin ada amin. Makanya jangan belagu. Saya bilang sama istri gini, jangan cintai aku lebih
daripada engkau mengasihi Tuhan. Begitu juga saya sebaliknya. Karena kenapa? Kita kan berdua terus nih. Gak ada anak nih. Kemana-mana berdua. Kemarin jalan ke Jepang berdua. Tersesat berdua. Sukacita berdua. Susah berdua. Ngomel berdua. Sampai MRT. Lu siang begini. Salah kereta kita turun lagi. Jadi saya tahu ada hubungan yang berbeda. Karena kita belum punya anak. Dengan pasangan yang lain. Saya bilang sama istri saya, jangan terlalu mengasihi saya lebih ketika engkau mengasihi Yesus. Begitu saya sebaliknya. Karena kenapa? Someday, entah saya dulu atau kamu dulu dipanggil Tuhan. Saya gak mau. Kamu kehilangan saya. Andai saya dipanggil Tuhan duluan, sukacitamu luntur, semangat hidupmu patah. Saya mau yang berharga berikan sama Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Jadi saya menjadi suami bukan menjadi barang yang berharga menggantikan Tuhan buat istri saya. Karena kalau istri saya mengasihi saya lebih daripada Tuhan Yesus, saya sudah menjadi berhala untuk istri saya. Ada amin? Karena saya melihat pendeta-pendeta senior yang ditinggalin pasangannya. Pelayanannya mulai kacau. Ada juga pendeta senior ditinggalin pasangannya. Kuburan pasangannya aja belum kering, udah nikah lagi. Pendeta loh. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Jangan cintai aku lebih daripada engkau mengasihi Tuhan. Saya skip aja ya. Lukas 7 ayat 40, Maria tidak berhenti-hentinya mencium kakiku, kata Tuhan. Itu membuktikan kita mengasihi Yesus. Mencium kaki menunjukkan penghormatan yang paling tinggi kepada Tuhan. Orang dunia punya pola dalam usaha dan dalam berbisnis. Dengan cara orang dunia, biasanya dengan cara menggunakan pedang, menggunakan perisai. Tapi orang-orang percaya, modal kita cuma anduk sama ember. Kenapa saya bilang cuma modal anduk dan ember? Ember untuk menampung air, anduk untuk apa? Menyeka kaki murid-murid Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan Yesus mau merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan murid-murid. Dan Maria mengambil bagian yang terbaik. Dia mencium kaki Kristus. Itu menunjukkan penghormatan yang paling mulia kepada Tuhan. Maria meminyaki kakiku dengan minyak yang wangi. Bapak Ibu yang terkasih, waktu Maria memberikan minyak yang wangi itu, salah satu murid Tuhan Yesus yang menjual Tuhan Yesus, siapa namanya? Yudas bilang begini, Tuhan, minyak itu mahal. Daripada digunakan untuk mencuci kakimu, lebih baik dijual aja Tuhan. Lumayan buat kas gereja. Bapak Ibu tahu, minyak yang dituangkan oleh Maria itu adalah penghasilan 1 tahun Maria untuk beli minyak narwastu. Penghasilan 1 tahun. Karena kenapa? Firman Tuhan mencatat 1 hari orang Kristen mendapatkan upah 1 dinar. Jadi 1 botol minyak narwastu yang dipakai itu harganya, harga total gaji pendapatan orang Israel selama 1 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, dia bisa berikan kepada Tuhan dan dia menyeka kaki Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, minyak wangi itu melambangkan sesuatu yang mahal yang dipakai untuk melayani Tuhan Yesus. Makanya tadi saya bilang Bapak Ibu, di Jumat Agung ini, apa sih yang paling berharga sehingga kasih kita terhalang sama Tuhan? Kalau itu kecewamu, kalau itu kepahitanmu, kalau engkau tidak move on dari mantan pacarmu, ini saya bisa pastikan siang hari ini, yuk kembali kepada Tuhan.
Colek kanan kirinya. Jumat Agung ini kita kembali kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kedua, memiliki kepastian pada hari penghakiman. Karena waktu Tuhan Yesus bilang sudah selesai, Bapak Ibu, Dia mempersiapkan tempat buat setiap kita yang percaya kepadanya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita, Bapak Ibu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, artinya apa? Kita memiliki kepastian. Waktu hari penghakiman itu datang, kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu, Daud berkata, umur manusia 70 tahun. Lebih dari itu bonus. Ingat, saya tahu nih waktu saya ngomongin ayat ini, yang umurnya 60, umurnya 70, senyumnya beda. 70 tahun lebih dari itu bonus. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, di dunia ini kita hidup sementara. Sama-sama katakan sementara. Waktu penghakiman itu datang dan engkau tetap menjaga kasihmu sama Tuhan, waktu penghakiman itu datang, engkau jaga tetap hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau pastikan Bapak Ibu, engkau adalah orang yang paling bersukacita di muka bumi ini. Kalau engkau bisa pastikan Yesus ada di dalam kita dan kebenaran itu tinggal dalam kehidupan kita, waktu penghakiman itu datang, kita bukan menjadi orang yang takut dan khawatir. Karena kenapa? Kita tahu hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Yesus sudah mengalahkan maut. Orang-orang percaya seharusnya tidak takut terhadap penghakiman dan maut, Bapak Ibu. Karena maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Setelah itu Bapak Ibu, habis hari penghakiman, kita memiliki kepastian untuk apa? Masuk dalam. Siapa di sini yang rindu masuk dalam kerajaan sorga? Oh, enggak semua, enggak apa-apa. Ya, yang nggak angkat tangan masih bingung, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang di sini kerinduannya masuk kerajaan sorga? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Lebih banyak kan? Nah, yang pertama yang dapat, yang kedua nggak dapat. Harus antusias dong dengan firman Tuhan. Kalau mau masuk kerajaan surga, ya iya bilang masuk kerajaan surga. Tapi kok saya masih berdosa? Tapi Pak Pendeta saya nggak layak. Yang melayakkan itu siapa? Tuhan. Halo? Jangan pernah engkau berpikir engkau paling berdosa. Kenapa? Di hari Jumat ini ada berapa kayu salib di Bukit Golgota? Ada berapa? Ada 3 kan? Yesus di mana? Di tengah. Yesus di mana? Di tengah. Kanan kirinya ada siapa? Penjahat. Ya, yang naik ke surga sebelah kanan atau sebelah kiri? Karena apa? Dia bilang apa? Tuhan, ikut dong. Kalau engkau benar Tuhan, saya serahin semuanya deh sama Tuhan. Matinya sama-sama loh. Beda yang di sebelah kiri. Emang dia siapa? Emang Yesus siapa? Padahal berita tentang Yesus itu sudah tersebar ke seluruh Yerusalem, seluruh Israel. Artinya 2 penjahat ini tahu siapa yang di tengah. Di tengah ya? Oh, yang di tengah. Dia tahu siapa yang di tengah. Yang kanan bilang, lu ngapain? Tapi yang kiri, Tuhan, ajak dong. Bener nggak? Artinya apa? Yang kanan dan yang kiri, orang-orang yang berdosa, betul? Betul? Orang-orang yang berdosa, betul? Jangan pernah fokus kepada dosa kita. Tapi kita belajar, fokus kepada kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka engkau akan diundang masuk pada kerajaannya yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yang ketiga Bapak Ibu, di dalam kasih tidak ada apa? Benar.
Halo? Tidak ada yang namanya ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Karena ketakutan bukan berasal dari Allah. Jadi kalau pasanganmu sedang takut, ya, suamimu sedang khawatir, atau istrimu sedang khawatir, atau teman pelayananmu sedang khawatir, atau teman-teman di kantormu sedang khawatir, ingatkan mereka. Han, jangan takut, Han. Jangan khawatir. Karena ketakutan itu membuat semangat kita patah. Ada amin Bapak Ibu? Ketakutan itu berbeda dengan kekhawatiran. Dosisnya juga berbeda. Takut dengan khawatir lebih berbahaya yang khawatir. Kenapa? Kalau takut itu bisa terjadi pada saat itu. Contoh, Bapak Ibu lagi jalan-jalan, lagi lari pagi, tiba-tiba ada ular kobra di depan kita. Nah, itu takut kan? Betul nggak? Seharusnya kalau kita berpikir jernih, kita tahu nih mau ngapain nih. Mau kita nari-nari, apa mau kita tinggalin? Gitu loh, iya dong. Berapa banyak ancaman terjadi, ketakutan terjadi itu pada saat itu. Tapi kalau kekhawatiran Bapak Ibu, Bapak Ibu mikirin 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, udah terjadi belum? Udah terjadi belum? Tapi sudah khawatir Pak. Bu, itu bukan berasal daripada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Kesusahan hari ini cukup untuk amin. Ada amin? Karena besok punya kesusahan sendiri. Jadi jangan khawatir. Karena Tuhan Yesus sudah mati, hari yang ketiga besok bangkit dari antara orang mati. Ada amin? Lihat tepuk tangan yang menyebutkan. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak perlu ditakutkan. Terakhir Bapak Ibu. Kok udah ada? Perfect love is the presence of Christ. Fear cannot dwell where He reigns. Artinya apa Bapak Ibu? Cinta yang sempurna adalah kehadiran Kristus. Ketakutan tidak dapat tinggal di tempat Dia berkuasa. Saya undang pemuji penyembah berikut. Tempat Dia berkuasa di mana Bapak Ibu? Hah? Saya mau tanya sekali lagi. Tempat Dia berkuasa di mana? Hah? Dalam hidup kita. Hah? Di dalam hidup kita. Dia berkuasa di mana? Siapa yang bilang di bumi? Ayo. Ayo mengkelahi kan saya. Siapa yang bilang di surga? Tempat Dia bertata itu di dalam kehidupan kita. Ada amin? Bukan di surga atau bukan di bumi. Jadi waktu Bapak Ibu pergi keluar kota dari Cilegon, Yesus ikut. Ada amin? Tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah menandakan apa? Kuasa Tuhan. Allah tinggal di sana. Ada amin? Ada amin? Berapa banyak orang Kristen percaya begitu? Karena Tuhan Yesus berkuasa di surga, sehingga berkatnya nggak turun-turun. Ayo, tidak bisa kita nikmati. Karena kenapa? Dia berkuasa hanya di surga. Kesian banget orang Kristen model kayak begini. Justru Tuhan Yesus itu bertata di dalam kehidupan kita. Perjanjian Lama mencatat tabut perjanjian Allah melambangkan kehadiran Tuhan, melambangkan kuasa Tuhan, melambangkan kemuliaan Tuhan. Tapi di kitab perjanjian baru semua diubahkan. Sama-sama katakan diubahkan. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia mencurahkan roh penolong. Siapa roh penolong itu? Siapa Parakletos itu? Roh Kudus. Sehingga setiap kita mengalami kuasa Tuhan. Ada amin? Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri.
Oh. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ingatkan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saat ini buka hatimu. Aku berdoa Tuhan buat umat-Mu di tempat ini. Biar setiap kami semua dapat menerima kasih yang sempurna itu berasal dari Kau. Agar Engkau layakkan kehidupan kami. Dan kami sungguh yakin dan percaya di Jumat Agung ini Engkau menjumpai setiap kami. Di Jumat Agung ini Engkau memberkati setiap kami. Di Jumat Agung ini Tuhan, kami mau hidup kami bertobat, hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu hamba berdoa ya Tuhan, biar kiranya Engkau berkati umat-Mu di tempat ini. Biar mereka mengalami kasih Tuhan setiap hari dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami kemerdekaan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pada saat ini kami yakin dan percaya Engkau akan berkati hidup kami berlimpah-limpah, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah dibaptis dan sudah berusia di atas 12 tahun. Kalau ada yang belum dibaptis tapi sudah di atas 12 tahun, boleh mengambil perjamuan kudus ini asal percaya. Mari kita terus selidiki hati kita, kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus ini. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku menjerit.
sudah menerima anggur dan roti. Kalau ada yang belum, boleh angkat tangan biar pelayan melayaninya. Kalau sudah, ayo kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, apakah roti di tangan kita adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan-tangan kita tinggi-tinggi. Dengarkan kembali firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk penebusan-Mu Bapa. Terima kasih yang Kau baik Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan di kayu salib yang membebaskan setiap kami dan segala kutukan kami, yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami, yang mengangkat segala lawan hidup kami. Kami sungguh bersyukur dalam Tuhan. Terima kasih. Angkat suara kita, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Nyanyikan dengan iman. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Haleluya. Biarlah segala puji syukur hormat kami naikkan hanya kepadamu Bapa. Karena hanya Engkau Allah yang layak menerima korban pujian penyembahan kami. Engkau Allah yang layak disanjung, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Karena Engkau Tuhan dan Raja kami. Terpuji-pujilah ya Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Bapa.
Terima kasih, ini suatu anugerah yang besar bagi kami. Ini suatu kasih karunia yang besar bagi setiap kami Tuhan, yang sebetulnya kami tidak layak untuk menerimanya, tapi Engkau sendiri Tuhan yang memberikannya kepada kami dengan cuma-cuma, sehingga setiap kami dibebaskan dari segala dosa untuk kami. Kami dilepaskan dari segala ikatan-ikatan kami. Saat ini kami sudah merdeka. Saat ini kami sudah dimenangkan. Saat ini kami sudah mengalami terobosan. Saat ini kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Pak Erik Bapak. Terima kasih, kami percaya setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan ini Tuhan termeteraikan kepada setiap jemaat-Mu yang hadir di siang hari ini Bapa. Jemaat-Mu yang ada di WTC Cilegon ini termeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi kekuatan, menjadi berkat, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, pada saat Tuhan firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami, maka kami akan diubahkan. Kami akan menuai buah-buah roh. Karakter kami dipulihkan, karakter kami diubahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala hal-hal jelek yang ada pada kami saat ini sudah dibuang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami Tuhan mau mengikuti Engkau. Kami mau Tuhan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kalau Engkau Allah kami yang kudus, maka hidup kami juga harus kudus. Kalau Engkau Allah kami kebenaran, maka kami juga Tuhan harus menjadi benar Tuhan. Karena kasih-Mu, karena firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan mari. Urapi istrinya Tuhan, urapi keluarganya Tuhan, berkati Tuhan bisnis dan pekerjaannya, bahkan Tuhan tambahkan pelayanannya, semakin hari semakin menyukakan Engkau, semakin hari semakin menyenangkan Engkau, semakin hari semakin memuliakan Engkau. Kuatkan dan teguhkan hatinya Tuhan, kuatkan kakinya untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau, menggenapi setiap misi, setiap destiny yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, kalau sebentar hamba-Mu juga akan pulang. Tuhan juga lindungi, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Jagai mereka Tuhan, agar mereka ditimbangkan tanpa kekurangan suatu apapun juga. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir Tuhan di siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dengan berkat yang berkelimpahan yang daripada-Mu. Kami Tuhan pulang dengan mujizat-mujizat yang daripada-Mu Tuhan. Kami pulang dengan anugerah yang besar yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, lawat setiap kami. Lawat setiap kami pribadi, lepas pribadi maupun keluarga, lepas keluarga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Juga setiap kami yang sudah terlibat di dalam ibadah raya ini Tuhan. Dari mulai Aser, OHP, Soundman, imam-imam musik, para pemimpin pujian, guru-guru sekolah minggu, penyambut kolektan, koordinator ibadah raya, dan semua Tuhan. Tuhan, penari-penari yang sudah Tuhan melayani Engkau Tuhan, urapi setiap kami, mampukan kami untuk kami boleh lebih lagi melayani Engkau, lebih lagi memaksimalkan potensi yang ada pada kami. Terima kasih Bapak. Juga Tuhan Kau memberkati tempat ini, berkati Kau Joni sebagai owner di tempat ini, berkati keluarganya, rumah tangganya, bisnis dan pekerjaannya Bapak. Bahkan seluruh karyawan dan tamu hotel yang menginap di tempat ini, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan lawan, Tuhan jamah. Kami percaya kebangunan rohani terjadi di tempat ini. Kami percaya kebangunan rohani terjadi di kota Cilegon ini Bapak, sehingga penuaian jiwa-jiwa terjadi. Tuhan percayakan lebih lagi Tuhan, penuaian jiwa-jiwa di tempat ini Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Biarlah berkat-Mu menyertai kami dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari arahkan hati, angkat kedua tangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sekarang pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus, dari mulai sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.